4-4-2 terbalik, melakukan masuk tusukan ke dalam kotak penalti. Sayang peluang itu masih melebar. Terobohan tersebut membuahkan penalti. Halo penonton bola, di video kali ini kita akan review pertandingan FIFA Matchday kemarin antara Timnas melawan Oman. Kita mulai dari starting line up dengan formasi 3-4-3. Untuk kiper ditunjuk Emil Audero. Untuk trio lini belakang, central back kanan Rizky Ridho, central back tengah Erkan Bagot, serta central back kiri Justin Hafner. Untuk dua wingback kanan Kevin Dix, wingback kiri Nathan Choaon. Dua pemain tengah Joey Palupesi dan Ivar Jenner. Trio penyerang, Coach Herman menurunkan winger kanan Beckham Putra, winger kiri Ragnar Ruatmangun, serta striker Ole Romeni. Untuk build up dan bertahan, Coach Herman memakai formasi 3-4-3. Terlihat sekali ketika build up, 3 back berdiri sejajar. Tapi ketika sudah menyerang, formasi berubah menjadi Rizky Ridho menjadi naik lebih ke atas, menjadi seperti 2-4-4. Jadi mari kita bahas babak per babak 1. Di babak 1, 5 menit awal, Oman melakukan high pressing cukup intens ya. High pressing yang cukup intens sehingga kita kesulitan untuk melakukan build up. Terlihat 5 menit awal kita cukup kerepotan, hampir terjadi setengah peluang di depan gawang, tapi untung pemain kita cukup cermat dalam melakukan penyapuan dan positioningnya cukup baik ketika melakukan penyapuan bola. Setelah 5 menit tersebut, pemain kita mulai mendapatkan ritme permainan ya. Mulai dari kombinasi terutama di sayap kanan, kombinasi Beckham, Dix dan Ridho itu luar biasa bagus. Berulang kali Ridho naik ke atas sehingga Dix melakukan overlapping sehingga menyulitkan daerah pertahanan Oman. Sampai akhirnya di menit ke-7 atau ke-8 ada peluang pertama dari Rizky Ridho ketika Dix overlapping masuk ke membantu kombinasi, Beckham juga membantu kombinasi, Ridho masuk tusukan ke dalam kotak penalti. Sayang peluang itu masih melebar. Setelah peluang itu pertandingan berjalan, kita terus menekan. Oman berusaha untuk keluar dari pertahanan mereka, berusaha menyerang. Dua central mid kita, dua pivot kita bermain sangat baik, terutama Palupesi ya. Palupesi menyaring semua penyerangan sebelum masuk ke daerah lini pertahanan kita. Terutama ketika bertahan, skema yang paling penting yaitu dua pivot dan dua central back. Dua pivot itu adalah Jenner dan Palupesi, serta untuk dua central back-nya Hubner dengan Bagot. Palupesi sendiri, dua pivot ini bertugas berbeda ya. Kalau Hubner bertugas untuk mengalirkan bola, sedangkan Palupesi bertugas untuk menyaring dan menahan bola sebelum masuk ke daerah pertahanan kita. Setelah berapa kali berupaya mendapatkan peluang, akhirnya kita mendapatkan free kick di menit 14. Dieksekusi Nathan dan akhirnya berbuah gol lewat heading Hubner. Setelah gol Hubner, kita masih mendominasi permainan. Oman masih kembali berusaha menyerang, tapi hampir semua serangan selalu terhenti di Palupesi. Jadi sulit sekali menembus daerah pertahanan kita. Sampai akhirnya pemain Oman melakukan blunder. 26, Dix melakukan perebutan bola udara di daerah tengah lapangan, dan kebetulan bola udara tersebut jatuh ke daerah pertahanan Oman. Tersebut malah terjatuh di kaki Romeni. Romeni melakukan sprint sehingga masuk ke dalam kotak penalti dan melakukan pressing yang cantik dan tenang sekali sehingga menghasilkan gol kedua. Setelah gol kedua, dominan di ball possession dan passing sampai di menit 38, di sekitar 7 menit akhir pertandingan, pemain Oman berhasil melakukan counter attack di sisi kiri pertahanan Indonesia dan Hubner melakukan kecerobohan, melakukan tackling dari belakang. Walaupun Hubner selama babak pertama ini melakukan permainan cukup baik ya, aku bilang permainan cukup baik, tapi
kecerobohan tersebut membuahkan penalti bagi Oman. Beruntung Audero berhasil menyelamatkan penalti tersebut sehingga kita tetap clean sheet di babak pertama. Aku punya beberapa catatan di babak pertama, yaitu pertama yang pasti satu, permainan Elkan ya. Elkan bermain sangat bagus di pertandingan kali ini. Dengan begini kita akan merasa aman ketika Idzes tidak tersedia dalam pertandingan selanjutnya. Kalau misalnya Idzes cedera ataupun ada larangan bermain akibat kartu, Elkan bisa step in sebagai pemain pengganti Idzes. Lalu di sisi kanan, Dix itu sudah mendapatkan kebebasan untuk melakukan penyerangan ataupun pertahanan. Jadi pergerakannya dari masuk ke melakukan cutting inside ataupun overlapping di sisi sayap diberi kebebasan, dan itu membuat permainan Dix begitu eksplosif. Yang perlu digarisbawahi mungkin permainan Beckham ya. Kombinasi Beckham, Rido dan Dix kurang nyatu, kurang ngegel. Jadi Beckham berapa kali melakukan salah passing ketika bola sudah hampir masuk ke dalam kotak penalti lawan. Kalau aku rasa itu udah Beckham di match selanjutnya harus melakukan perbaikan ya, kalau terutama untuk kombinasi passing kalau dia ingin menjadi pemain utama. Lalu kalau serangan dari sisi kiri, ketika serangan dari sisi kiri, Dix malah masuk ke dalam kotak penalti untuk memenangkan duel heading. Jadi Nathan crossing, Dix sudah siap di dalam kotak penalti. Seperti yang terlihat di gambar yang aku buat ya, dalam skema permainan dari sisi kiri. Di babak kedua, Hubner langsung digantikan oleh Donitri. Jadi Donitri bermain sebagai wingback kanan, Dix mundur sebagai central back kiri. Aku lihat di babak kedua ini Coach Herman sudah melakukan skema permainan yang berbeda, skema permainan coba-coba, sehingga dia ingin melihat apakah skema permainan ini bisa berfungsi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Begitu masuknya Donitri di kanan melakukan pergerakan yang cukup eksplosif ya, aku bilang bisa menggantikan peran Dix. Ada satu peluang dari dia cutting inside, sayang peluang tersebut berhasil ditepis oleh kiper Oman. Lalu menit 50 Beckham digantikan Verdong ya. Beckham keluar dan Verdong masuk. Kemudian di menit 56 terjadi kombinasi antara Donitri, Ivar dan Ragnar. Donitri melakukan umpan terobosan di tepi kiri kotak penalti Oman. Ivar melakukan dribbling sedikit dan melakukan umpan datar ke tengah, disambut oleh Ragnar. Sontekan pertama Ragnar mengenai kiper Oman. Cuman begitu bola reboundnya masih dekat Ragnar, sontekan keduanya berhasil menciptakan gol. Ragnar sudah lama tidak membuat gol ya, dan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk Ragnar. Setelah gol ketiga, permainan berjalan stagnan, walaupun karena sepertinya pemain Oman sudah tidak bisa. Satu mungkin kelelahan, kedua mentalnya sudah, karena ini FIFA Matchday, mentalnya sudah tidak ingin menang lagi. Tapi pemain kita juga sudah tidak sedominan itu. Walaupun kita lebih dominan secara ball possession, tapi selama pertandingan tetap ada peluang-peluang yang setengah dan seperempat peluang yang di dekat gawang, tapi gagal, akhirnya berhasil disapu oleh pertahanan Oman maupun pertahanan kita. Dan pergantian pemain terakhir oleh timnas terjadi di menit 80. Matthew Baker, pemain termuda kita, masuk sebagai pengganti Rido. Sisa pertandingan kita hanya melakukan operan-operan pendek di pertahanan kita dan sedikit terkadang melakukan peluang lewat Donitri di sisi kiri. Donitri sudah kembali ke posisi kiri, Yakob dimasukkan. Donitri kembali ke posisi aslinya, begitu Yakob dimasukkan. Sempat ada kombinasi antara Sadil tapi gagal.
Ada satu peluang dari Oman di menit 85 dari lewat tendangan di luar kotak penalti, tapi untungnya berhasil ditepis oleh Emil Audero. Aku rasa kalau misal kesempatan ini hadir di menit 75 dan membuahkan gol, mungkin Oman masih punya kepercayaan diri untuk mencetak gol lebih lagi ya. Jadi aku berbilang berbahaya kalau misalnya kita terlalu kehilangan fokus setelah menit 80 di pertandingan kualifikasi ataupun turnamen. Kemudian di peluit babak panjang kedua ditiup dan akhirnya kita menang 3-0 melawan Oman, serta dengan ini ranking FIFA kita naik 4 poin menjadi 118. Sedikit catatan mengenai pertandingan ini, yang pasti skema permainan timnas semakin baik, semakin fluent, semakin luas. Yang pertama, yang kedua, kita tidak khawatir kalau misalnya Tom Haye tidak tersedia, baik karena kartu ataupun karena cedera, karena dengan sistem ini kita dapat bermain tanpa Haye. Lalu juga untuk fokus ya, setelah menit 70, untung ini hanya pertandingan friendly. Kalau terjadi di turnamen ataupun kualifikasi, mungkin Oman masih akan bermain serius hingga menit 90. Kita tidak boleh kedodoran karena terlihat banget setelah menit 70 banyak pemain yang bermain terlalu santai. Mungkin juga instruksi pelatih, tapi aku harap kita bisa lebih memberikan pressing setelah menit 70 atau 80 sehingga kita tidak kecolongan peluang-peluang seperti yang terjadi di menit 85. Lini pertahanan kita juga kurang teruji ya. Aku ingin melihat lini pertahanan kita lebih teruji apabila menghadapi serangan-serangan yang lebih berbahaya. Kemarin serangan Oman, level permainan Oman buruk kemarin, sehingga semua serangan Oman berhasil disaring di lini tengah kita. Kita juga perlu pertandingan away. Selama ini kita selalu bermain uji coba atau friendly atau FIFA matchday di home. Kita perlu mencoba pertandingan away karena tekanan di away dan home itu berbeda dengan tekanan di home. Jadi aku ingin melihat apakah ketika kita bermain away, apakah kita bisa bermain sebaik ini. Demikian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.